Widyati Nugraini MPD selaku Kepala BTD SMP Ngancar 2, yang terhormat Bapak Abdul Aziz Ma'ani SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri yang berasal dari UPTD SMP Negeri 2 Ngancar, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tiada halangan suatu apa. Dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita. Semoga senantiasa kita mendapat syafaatnya hadis sa'ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam agenda pendampingan individu 2. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Abdul Aziz Ma'ani SPD ini sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, yang mana beliau sekarang memasuki pendampingan individu 2. Baik, saya berharap semoga agenda ini nanti berjalan dengan lancar. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda untuk hari ini nanti yang pertama adalah pembukaan, sudah kita lalui. Kemudian yang kedua nanti arahan dari Kepala UPTD SMP Negeri 2 Ngancar. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar tujuan diskusi, lanjut merumuskan kalimat perumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi kita rumuskan misinya. Selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan nanti diakhiri dengan penutup. Untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini, Bapak Ibu, kita nanti bertujuan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kita ini di diskusi kita nanti tidak harus tidak harus visi sekolah itu mengalami perubahan, tidak harus. Tapi nanti kita kaji bersama apakah visi yang ada di SMP 2 Ngancar ini sudah sesuaikah dengan kondisi yang sekarang, dengan perkembangan muridnya yang sudah semakin paham tentang IT, karakter juga sudah kita utamakan, kemudian kompetensi Bapak Ibu guru yang juga sudah terus meningkat, kemudian ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Apakah semuanya sudah masuk di sana? Nah, tentunya memang visi itu harus ada tinjauan ya Bapak Ibu, kita evaluasi ya. Tetapi kalau memang ini misal di SMP 2 Ngancar ini baru saja dirumuskan dan itu sudah masih sesuai dengan kondisi, ya monggo nanti dilanjutkan. Tetapi kalau mungkin ada beberapa yang perlu ada perubahan, monggo nanti disepakati melalui diskusi ini. Jadi intinya tidak harus dengan ada diskusi ini visi mesti berubah. Jadi kita tinjau ulang. Nah, dan untuk selanjutnya mohon pengarahan dari Kepala UPTD SMP 2 Ngancar kepada yang terhormat Ibu Widyati
Nugrahi MPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lili selaku pengajar praktek dari guru penggerak kami Bapak Abdul Aziz Ma'ani yang hadir untuk memberikan penguatan penguatan individu, pendampingan individu kepada beliau. Meskipun ini secara formil adalah mengikuti prosedur dari program guru penggerak, namun kehadiran ini memang harus memberikan arti lebih gitu ya kepada sekolah, baik kepada Pak Aziz secara pribadi sebagai pelakunya maupun kepada kami ini yang mendapatkan imbasnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan terima kasih juga atas kesempatannya untuk menghadirkan majelis diskusi seperti ini yang mungkin tidak semua PP melakukan seperti itu, tidak semua GB mengalaminya, tidak semua sekolah mengalaminya juga, meskipun mungkin di sekolah itu juga ada GB-nya gitu ya. Ini sekali lagi teman-teman yang ada di sini juga terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya bersedia untuk hadir di sini ya menemani Pak Aziz gitu ya. Memang mungkin kita sekedar formalitas mengadakan ini ya sekali lagi, tetapi mohon nanti diambil ibrohnya, diambil nilainya gitu ya. Meskipun nanti hasilnya sudah ada gitu, hasilnya sudah dikondisikan begitu, tapi mohon nanti benar-benar bahwa ini menjadi nilai yang mana kita belum pernah melakukannya dan yang seharusnya kita sadari di mindset kita itu harus diubah gitu, bahwa menentukan visi sekolah itu ya harus seperti ini, harus melalui diskusi. Jenengan dulu pernah nggak diajak diskusi untuk mewujudkan visi sekolah? Terima kasih Bu Wit atas arahannya. Nah, semoga ini nanti menambah kelancaran jalannya diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah akan dipandu langsung oleh Bapak Abdul Aziz Ma'ani SPD. Kepada beliau disilakan. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Widyati Nugrahi selaku Kepala SMP Negeri 2 Ngancar, yang saya hormati Ibu Lili Nurhalidah MPD selaku pengajar praktik, dan seluruh Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan dari UPD SMP Negeri 2 Ngancar. Baik, Bapak Ibu, langsung saja alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini nanti kita akan berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini nanti sudah disampaikan oleh Bu Lili bahwa tujuan diskusi kita pada pagi hari ini nanti ada 4. Yang pertama tadi merumuskan kalimat perumpam, kemudian yang kedua adalah menyusun visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Setelah itu kita akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama kita nanti akan berdiskusi untuk melengkapi kalimat perumpam, di mana nanti panjenengan sudah saya bagikan lembaran isian untuk diisi dengan adanya panduan yang sudah ada tersebut. Di situ nanti panjenengan mengisinya bisa menyesuaikan dengan kondisi
kondisi zaman yang sekarang ya. Terlebih kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian nanti bisa juga dari nilai-nilai karakter yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kalimatnya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi panjenengan nanti pasti secara pribadi punya mimpi, punya cita-cita masing-masing bagaimana muridnya ke depan seperti apa, cita-cita untuk sekolah sendiri juga seperti apa. Nanti silakan dituliskan impiannya masing-masing di situ. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagaimana. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Tentu saja kalau melihat konsep kurikulum Merdeka, maka kita harus mengutamakan keberpihakan pada murid. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas dalam budaya positif. Jadi nanti bisa dikaitkan dengan disiplin positif yang ada di sekolah, dengan keyakinan kelas, bisa juga dengan restitusi, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana. Nah, monggo saya beri waktu Bapak Ibu untuk mengisi dulu, dipikirkan impian cita-citanya seperti apa, dan dituliskan di lembar kertas kosong yang sudah saya bagi. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi bersama. Saya minta Bapak Ibu secara bergantian untuk membacakan hasil impiannya masing-masing. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa dulu. Secara bergantian nanti saya ingin merekam jawaban Bapak Ibu masing-masing seperti apa. Monggo. Untuk kita memimpin murid yang berakhlak mulia, yaitu memiliki sopan santun dan juga berkarakter positif. Berakhlak mulia dan berkarakter positif. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Monggo berikutnya Bu Ani. Kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Untuk saya memimpikan murid yang bernalar kritis dan memecahkan masalah serta mencarikan solusinya. Bernalar kritis dan bisa memecahkan masalah beserta mencari solusinya. Kalau saya, kita memimpikan murid yang mandiri, kreatif, inovatif, dan menguasai teknologi sesuai perkembangan zaman. Menguasai teknologi. Berikutnya. Untuk saya, kita memimpikan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Monggo, Pak Ali. Kalau saya memimpikan semua siswa dan siswi itu bisa menghargai diri kita sendiri dan bisa menghargai orang lain, terutama kepada bapak dan ibu. Menghargai mulai dari dirinya sendiri, kemudian orang lain yang ada di sekitarnya, bapak ibu guru, orang tua ataupun masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dengan sudah menuliskan impiannya masing-masing terhadap murid-murid kita nanti ke depannya seperti apa. Nah, dari situ nanti akan kita buat kesimpulan menjadi satu. Kemudian kita lanjut dulu yang kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah bagaimana. Bisa Bu Anita. Kalau saya percaya bahwa murid itu adalah individu yang unik dan memiliki potensi tersendiri. Individu yang unik.
dikomunikan dan guru bertugas menggali potensinya. Punya keunikan, ya. Kalau saya tidak percaya bahwa murid adalah memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau kita percaya bahwa murid adalah memiliki minat dan bakat yang tidak sama. Kalau menurut saya sangat percaya bahwa murid itu memiliki impian-impian yang berbeda-beda. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau saya garis bawahi, murid itu secara alamiah sejak ia lahir punya karakter yang berbeda-beda, punya keunikan yang khas, mulai dari minat bakatnya, kemudian hingga impian dan cita-citanya. Tugas kita sebagai guru nanti bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan potensi anak didik kita. Kita lanjut yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo, siapa? Bu Anita dulu. Kalau saya yakin bahwa di sekolah kita ini mengutamakan situasi belajar yang kondusif agar dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yeah. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang merdeka agar murid bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Di sekolah kita mengutamakan terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yeah. Di sekolah kita mengutamakan suasana sekolah yang menyenangkan melalui budaya positif di lingkungan sekolah. Di sekolah kita mengutamakan terciptanya iklim sekolah yang menyenangkan. Kalau menurut saya di sekolah itu hendaknya terciptanya dalam pengajaran itu bisa aman, nyaman, biar murid itu bisa menerima pelajaran dengan baik juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa impian dari panjenengan semua. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya, di sekolah kita mengutamakan apa? Dari Bapak Ibu tadi kebanyakan menyampaikan bagaimana supaya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, aman dan menyenangkan. Tentu nanti dengan cara kita sebagai guru harus banyak melakukan perubahan dari proses pengajaran kita atau cara pembelajaran kita yang mengutamakan anak sebagai subjek dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana. Monggo, Bu Ani. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa melalui pembelajaran di sekolah dapat memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk memaksimalkan kekuatan dan budi pekerti dirinya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau saya garis bawahi, jadi impian panjenengan di sini sebagai warga sekolah memahami bahwa penerapan pembelajaran merdeka belajar ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa adanya berpihak pada murid, ya. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak. Itu nanti muaranya adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi murid kita. Sehingga nanti apa yang akan dilakukan oleh murid kita sesuai dengan apa yang kita ingin impikan. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, di sini kalau saya simpulkan dari ke-6 kalimat perumpamaan tadi, yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter sesuai nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, setelah kita sudah berhasil melengkapi kalimat perumpamaan tadi, maka selanjutnya kita coba melihat visi yang ada di sekolah kita di SNDN 2 Ngencang. Sudah saya bagikan kepada lembar visi sekolah kita yang dulu hingga sekarang.
Visinya adalah beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudi pekerti luhur, mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu kita nanti berdiskusi. Ada pertanyaan otomatis. Yang pertama, apakah visi sekolah kita yang selama ini yang kita gunakan, apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan dari visi kita yang lama atau ditambah dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Betul ya? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, maka saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu terkait dengan apa itu visi. Oke, supaya kita tidak lupa bahwa visi itu adalah representasi visual kita yang akan datang pada masa depan. Dari visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Nah, tentu saja nanti dalam merumuskan visi kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang atau kontekstual yang ada di lingkungan kita dengan kurikulum Merdeka Belajar yang kita pergunakan. Nah, setelah kita merumuskannya, maka kita lihat kembali ke pertanyaan ini tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Monggo pemikiran panjenengan bisa berdiskusi dengan teman bertiga sederhananya. Dari kelompoknya Bu Hani. Saya akan mencoba menjawab apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Nah, ini sudah selaras, namun perlu perbaikan dan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi saat ini yang selaras dengan konsep Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Hani. Baik, menurut Bu Hani, kelompoknya tadi sudah berdiskusi bahwa visi sekolah kita SMP Negeri 2 Ngancar yaitu beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudi pekerti luhur, mandiri. Ini sudah selaras dengan cita-cita kita, namun perlu penyesuaian, adanya penambahan yang kita sesuaikan dengan perubahan zaman, di mana harus kita sesuaikan dengan konsep Merdeka Belajar dan nilai-nilai karakter dalam profil pelajar Pancasila. Berarti nanti tinggal ditambahin, ya. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jadi karena sudah selaras perlu ditambah, maka apa penambahannya? Monggo dari kelompoknya Pak Alvin. Kalau saya mengacu pada profil pelajar Pancasila, di sana ada salah satu poin atau dimensi yaitu kreatif yang belum ada di sana. Kalau mandiri sudah ada, berbudi pekerti sudah ada, mungkin salah satunya bisa tambahkan kreatif. Dalam artian siswa itu mampu membuat suatu hal bisa atau memodifikasinya sehingga bisa menghasilkan karya yang original, bermakna dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, mereka juga mampu menguasai tech, ya, mampu menguasai pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang saat ini sudah mulai digadang-gadang, ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Alvin. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Nanti
nanti Pak Alvin ingin mencoba menambahkan apa yang ada di visi sekolah kita. Visi sekolah kita Bapak Ibu sejatinya sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ dimensi yang pertama juga sama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulianya sama dengan berbudi pekerti luhur. Kemudian mandiri juga ada, tinggal kita tambahkan tapi menurut Pak adanya kreatif, bagaimana siswa bisa berinovasi, memunculkan hal-hal yang baru dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman di mana anak-anak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu ya. Baik Bapak Ibu, nah jika kita setelah mengisi kalimat rumah tadi, kita sempurnakan visi sekolah kita secara bersama-sama hasil diskusi tadi, maka kalau saya tuliskan di sini, visinya menjadi terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri, serta menguasai IPTEK. Bersudi Bapak Ibu, sepakat? Sepakat ya? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi berikutnya, merincikan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Jadi visi yang sudah kita buat, kita sempurnakan tadi, coba kita gali apa saja perilaku-perilaku, mulai dari kepala sekolah, perilaku guru, perilaku orang tua, dan perilaku murid kita sendiri yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Monggo bisa berdiskusi bersama, nanti panjenengan bisa merumuskan, dijabarkan ya, mulai dari dimensi beriman dan bertakwa, perilaku dari guru seperti apa, orang tua seperti apa, murid seperti apa, dan termasuk kepala sekolah atau seluruh stakeholder di sekolah. Monggo bisa dimulai. Perilaku yang mencerminkan beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia itu bisa dicontohkan. Untuk yang pertama, guru bersama murid melaksanakan program dan kegiatan sekolah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia melalui penerapan pengalaman ajaran-ajaran agama, dan orang tua mendampingi selama di rumah. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, murid menunjukkan sikap disiplin dan sopan terhadap guru. Yang ketiga, murid dan guru berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, guru dan murid memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, terima kasih Tuhan kita, luar biasa. Berikutnya dari dimensi yang kedua ada dimensi apa ya? Berakhlak mulia nih, monggo. Oh iya, yang kedua berarti unggul dalam prestasi ya. Tadi dengan visi perilaku yang mencerminkan unggul dalam prestasi, misalkan guru mewujudkan kondisi tempat belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu juga murid percaya diri, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam belajar. Kemudian murid juga mendapat prestasi dalam lomba-lomba akademik dan non-akademik. Kemudian orang tua mendampingi anak saat belajar di rumah. Dibutuhkan kolaborasi antara orang tua dengan murid, yaitu pendampingan saat mereka belajar di rumah. Oke, monggo. Berikutnya dimensi kreatif. Perilaku yang mencerminkan visi
perilaku yang mencerminkan kreatif. Seperti satu, guru menerapkan metode pengajaran yang bervariasi pada proses pembelajaran. Yang kedua, guru dan murid menciptakan ide-ide yang unik atau inovatif dalam pembelajaran. Tiga, guru dan murid memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Oke, terima kasih Pak Syarudin. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh murid, guru, dan orang tua dalam hal kreatif. Lanjut kita ke dimensi mandiri, monggo. Perilaku yang mencerminkan mandiri seperti guru memberikan pendekatan pembelajaran yang terpusat pada murid. Kemudian murid mandiri dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, murid mandiri dalam mencari sumber pembelajaran lain selain sumber informasi dari guru. Oke, intinya murid belajar secara mandiri selain dari sumber guru, mereka juga kita motivasi, kita pancing agar bisa belajar dari berbagai sumber yang lain. Yang selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan terkait dengan impact penguasaan teknologi. Monggo. Baik, untuk yang pertama, guru dan murid mengembangkan keterampilan penggunaan komputer secara intensif dan berkesinambungan. Yang kedua, guru dan murid meningkatkan kemampuan dalam menguasai TIK. Yang ketiga, guru dan murid mampu menggunakan gadget dengan baik. Dan yang terakhir, orang tua mendampingi anak dalam menggunakan teknologi seperti gadget dan internet. Oke, terima kasih. Perilaku-perilaku yang mencerminkan visi yang telah kita buat banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita gali, mulai dari guru, siswa, bahkan orang tua di rumah. Nah, kemudian kalau kita melihat hal-hal yang sudah berlangsung di sekolah kita yang mencerminkan dimensi beriman dan betapa berakhlak mulia, sudah banyak kita lakukan, mulai dari berdoa, ada yang kebiasaan sholat berjamaah, peringatan hari besar Islam, kemudian berakhlak mulia bisa dari kebiasaan 5S, ada infak, Jumat, dan seterusnya. Lalu unggul dalam prestasi, ya. Di sekolah kita juga banyak mendapatkan kejuaraan baik dalam lomba akademik maupun non akademik. Kemudian murid yang kreatif menghasilkan gagasan yang original dalam pembelajaran, menghasilkan karya dan tindakan-tindakan yang original. Lalu yang mandiri, mereka bisa menyelesaikan asesmen atau penilaian secara mandiri. Lalu penguasaan iptek di sekolah kita sudah banyak berjalan, mulai dari pembelajaran berbasis TIK, penguasaan Canva untuk proyek penguatan belajar Pancasila, dan penggunaan media pembelajaran berbasis IT. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sekarang setelah kita mengulas berdiskusi itu tadi, maka mari kita ke prakasa perubahan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan perilaku-perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan secara bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Lalu yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang terakhir, apa saja langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan dan bagaimana waktunya. Monggo dari keempat pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu bisa berdiskusi terlebih dahulu. Kira-kira prakarsa perubahan seperti apa yang bisa mewujudkan perilaku baik dari guru, siswa maupun orang tua
yang mencerminkan visi sesuai dengan visi sekolah kita. Monggo, yang pertama Bu Anita. Inisiatif terbaik yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu diantaranya melaksanakan proses pembelajaran yang religius, kreatif, mandiri, konseptual, dan menyenangkan dengan mengikuti perkembangan zaman. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Anita. Kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Monggo, Bu Ani. Kolaborasi yang mungkin dapat dilakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah ini antaranya yang pertama membangun kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam pendampingan belajar anak. Kemudian yang kedua, membuat keyakinan ketika berada di kelas dan sekolah. 3. Membuat budaya positif melalui pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah. Kemudian yang keempat, menyusun program kegiatan yang mampu mewujudkan visi sekolah. 5. Melakukan refleksi dan meminta umpan balik dari orang tua dan membuat rencana tindak lanjut. Ya, terima kasih. Jadi dibutuhkan kerjasama antara siswa dan orang tua guna mendukung terwujudnya program-program sekolah yang kita inginkan. Monggo. Yang berikutnya, yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. 1. Melaksanakan kegiatan intrakurikuler pembelajaran di kelas atau di luar kelas secara inovatif. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan minat dan bakat murid. Ketiga, melaksanakan kegiatan kokurikuler seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila, literasi, LPKS, MPLS, studi wisata, bakti sosial, dan lainnya. Intinya kita memfasilitasi murid mulai dari berbagai kegiatan baik dari intrakurikuler, ekstrakurikuler ataupun co-kurikuler. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rencana perubahan dan bagaimana rancangan waktunya? Monggo. Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakerja. Yang pertama, melakukan kolaborasi bersama seluruh stakeholder sekolah secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua, mengadakan rapat internal guru sebelum tahun ajaran baru. Yang ketiga, mengadakan pertemuan wali murid di awal tahun ajaran. Dan yang keempat, mengadakan sosialisasi terkait program sekolah ke seluruh murid saat upacara bendera. Oke, terima kasih Pak Biel. Intinya kita membangun kolaborasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak, siswa, orang tua, dan wali murid melalui forum-forum sosialisasi, diskusi, ataupun pada saat upacara apel dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah yang terakhir sesi diskusi kali ini. Kita masuk ke kesimpulan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan mengisi kalimat perumpam akan impian dan cita-cita yang kita idamkan ke depan murid kita seperti apa, yaitu menjadi murid yang berkarakter, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, guru menuntun dan menggali potensi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, visi
visi sekolah kita nanti sudah disempurnakan menjadi terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri serta menguasai iptek. Lalu yang terakhir, yang berikutnya, perilaku yang mencerminkan sesuai visi yang sudah kita rumuskan tadi, tentu saja harus dimiliki oleh semua guru, murid, dan orang tua atau wali murid yang terus melakukan pendampingan ketika sudah berada di rumah. Kemudian yang terakhir, prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan dengan melaksanakan proses pembelajaran yang religius, kreatif, mandiri, kontekstual, dan menyenangkan dengan mengikuti perkembangan zaman anak itu sendiri. Baik, mungkin itu saja diskusi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sesi saya berikan ke Bu Lili dan Marida selaku pengajar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi yang luar biasa. Ini dari perjalanan saya Pak Aziz, ini sudah yang keempat dan ini merupakan proses diskusi terbaik yang saya ikuti. Kenapa? Karena dari awal sampai akhirnya itu sudah runtuh, sudah ada sampai kesimpulan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemarin itu cerita sedikit kalau di JGB yang lain Bapak Ibu itu wis ini, ada kalimat perubahan juga sudah terisi, tapi jumlah kami itu apa ya Mak, visi yang lama itu masih cocok baik, padahal belum mencerminkan ini Bapak Ibu, filosofis hadirnya belum masuk, pilihannya belum masuk, nah ini sehingga saya setelah itu saya beri masukan seperti ini dan saya pun tidak memaksakan tentang adanya perubahan visi, tapi tolong dikaji kembali visi yang sudah ada. Setelah saya memberikan penjelasan itu, barulah kepala sekolahnya ya sudah Bu Lili nanti dikaji ulang. Pak siap dan saya siap menunggu perubahan itu. Kalau memang masih klik ya tidak apa-apa. Kosok mimpi zaman dulu dengan sekarang masih sama, kan nggak pas. Tapi kalau di sini tadi kelihatannya dari masukan yang ada dari Bapak Ibu, alhamdulillah wis terbuka dengan perubahan yang ada. Nah, gitu macam kurikulumnya juga sudah berubah, gitu. Pola pikir berubah, pandangan kepada siswa sekarang juga berubah. Nah, kok panggah balik, nah nanti gimana pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah itu kalau visinya tidak ada perubahan. Tapi ya alhamdulillah semuanya ada. Jadi aku kado apal, muridku tuh kado apal kalau visi kuwi. Nek diarani ditepoki visi kuwi muridnya langsung wis nyaut ngoten lho. Ya gak ngono lho, visi ku kan tidak harus dihafalkan, nggih. Nah, nanti ya gak pas mau wis hafal ya nanti arahnya kemana. Nah, tetapi hal itu tidak saya temukan di SMP 2 Nancar, nggih. Alhamdulillah, maksudnya semua juga terbuka, terbuka dan membuka diri dengan perubahan yang ada, sehingga mengkaji dari visi yang lama ini juga dengan menggunakan hati nurani, gitu. Jadi nek pancen doro bukannya tidak pas semuanya, ada sisi-sisi yang sudah, tapi perlu ada yang ditambahkan. Betul Pak Aziz, gitu. Nah akhirnya setelah ini dan alhamdulillah kesimpulan sudah ada. Bapak Ibu, dari hasil diskusi itu yang pertama saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada JKB saya, Bapak Layu, Bapak Aziz,
yang sudah memandu diskusi ini dengan luar biasa, ya, dan hasilnya di luar dugaan saya, sempurna sekali. Ya. Terima Pak Aziz ini gak kena diundi-undi. Oke, oleh karena itu benar saya berikan apresiasi yang luar biasa atas Bapak Ibu kemauan dan kemampuan beliau dalam belajar sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru, apalagi beliau sekarang menjadi CGP yang sudah masuk di tahapan 2. Saya berharap nanti kompetensi yang sudah dimiliki oleh Pak Aziz, semangatnya untuk belajar ini tidak berhenti pada Pak Aziz saja, tapi nanti ditularkan kepada teman-teman baik tenaga pendidik maupun kependidikan yang ada di SMP 2 Lancar ini. Nah itu muncul Pak Aziz baru punya guru tadi Amin sudah ada 4 ya Pak Aziz yang menyusul di angkatan 8 gitu. Yes, 4 tak dongano sukses semua. Kenapa Bu? CGP itu pada CGP luar biasa. Banyak ilmu yang akan penjenengan. Pak Aziz itu kok gak melok CGP itu ya gak ngerti kok ini. Terus paham gak ero. Tapi karena beliau mengikuti program ini dan beliau rajin, betul loh. Akhirnya apa yang ada di sana, ilmu yang ada di sana bisa diserap dengan baik dan diimplementasikan nyata di sekolahnya, minimal di sekolahnya sendiri. Monggo nanti Bapak Ibu yang sekarang sudah ikut tes CGP dan nanti bisa berguru ke Pak Aziz, tipsnya itu seperti apa bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Dan kami berharap Pak Aziz ini menjadi CGP yang siap untuk menjadi prakarsa perubahan. Dan insya Allah nanti beliau juga akan menjadi pemimpin pembelajaran masa depan yang luar biasa terhadap kami. Soalnya Bapak Ibu, CGP itu contoh gemblengani itu melebihi CKS. Jadi sangat wajar kalau calon guru penggerak itu nanti memang diprogramkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nek mau ujug-ujug wonten mawon, ujug-ujug mulai jadi kepala sekolah dan tes liyane itu sudah mumpuni. Soalnya sudah begini, CKS itu hanya seberapa lama dia mengikuti pelatihan. Nah, dan ilmunya ya enggak sedalam apa yang dipelajari CGP. Jadi CGP itu tidak hanya dalam kompetensi gurunya, tapi juga manajerialnya sehingga sudah siap. Nah, ini loh belum tentu kepala sekolah yang sudah ada dekat benar-benar inovasi. Ya sisi sendiri kuai, ngapa sih angin seperti itu. Tapi setelah kita tahu prosesnya, ternyata bikin visi itu seperti ini. Kita harus melihat realitas yang ada. Kita sambungkan dengan kondisi yang sekarang. Itu tadi. Bagaimana kalau lagi kurikulum merdeka yang kurikulum merdekanya, filosofis hati kan memang ini yang menjadi prioritas utama dalam menggagas kurikulum merdeka. Bagaimana kita itu pandangan kita kepada murid tidak seperti dulu lagi. Terus tadi sudah luar biasa. Yang pertama terwujudnya generasi beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini memang didulukan, ya. Makanya saya mengacungkan contoh. Ini harus didulukan. Ini sesuai dengan filosofis tadi. Wis unggul-unggul orang itu pikir-pikir. Yang penting anaknya itu anak yang beriman, berakhlak mulia, kemudian punya karakter, mencerminkan profil pelajar Pancasila.
itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk proses diskusi hari ini. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.